Untuk min udah, kemudian untuk median. Nah, median ini rumusnya seperti ini ya. Median sama dengan L0 ditambah dengan C, kemudian dikali dengan dalam kurung 1/2 dikali dengan N dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Nah, L0 itu apa sih? Nah, kalau L0 itu adalah di mana di situ lokasi dikurangi dengan 0,5 gitu ya. Nah, sekarang untuk yang tahap yang pertama itu adalah mencari lokasinya. Nah, mencari lokasi itu bisa kita gunakan 1/2 dikalikan dengan N. Ini ya rumusnya, 1/2 dikali dengan N. Nah, di sini N-nya adalah 100, maka untuk mencari lokasi atau letak kelas mediannya, ya, lokasi atau letak kelas mediannya adalah 1/2 dikalikan dengan N. 1/2 dikalikan dengan 100, maka kita dapatkan 50 ya. Setengah dikalikan 100 itu 50. Oke, kita dapatkan 50. Nah, 50 ini kita balik lagi. 50 ini di mana sih range-nya? Kalau misalkan di frekuensi kumulatif. Nah, ini kan frekuensi kumulatifnya nih. Nah, kita lihat, 50 ini berada di range 38 sampai dengan 58. 38 sampai dengan 58. Maka letak kelasnya itu adalah di sini ya. Di bawah 58 ini kan ada 50. Maka kita ambil letak kelas mediannya itu adalah 50 gitu ya. Jangan kita ambil 60 sampai 69, enggak. Karena dia berada di antara ini, memuat di 38 sama 58, maka ambil yang di bawahnya ini, 70 sampai dengan 79. Nah, sekarang pertanyaannya, L0-nya berapa? Nah, L0 itu adalah bisa kita cari dengan letak batas bawahnya. Batas bawahnya dari kelas median berapa? Batas bawahnya itu adalah 70. Nah, batas bawahnya 70 dikurangi dengan 0,5. Ya, 70 dikurangi dengan 0,5 itu adalah 69,5. Atau dengan cara lain adalah kita lihat batas bawah kita ambil 69 ya. Batas bawah kita ambil dengan batas atas di kelas sebelumnya. 70 diambil dengan 69 ditambahkan kemudian dibagi 2. Hasilnya 69,5 seperti ini. Ya. Dan kemudian kita mencari C ya, variabel C. Nah, variabel C itu adalah different ini ya, perbedaan dari kelasnya ya. Nah, di sini berapa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah interval kelasnya adalah 30 sampai dengan 39 itu kan 10 ya. Nah, atau bisa dengan gini ya, 40 dikurangi 30. 40 dikurangi 30 berapa? Adalah 10 gitu. Nah, kemudian mencari F besar, kalau F besar ini adalah frekuensi kumulatif ya sebelum kelas median gitu ya. Karena kita bahas median berarti sebelum kelas median. Oke, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya berapa? Itu adalah 38 gitu ya. Kelas mediannya ini sebelumnya berapa? 38. Kemudian F kecil. Kalau F kecil ini adalah frekuensi dari kelas median. Kelas median ini di sini ya, 70, 79, frekuensinya berapa? 20. Nah, kita dapatkan 20. Kemudian N-nya berapa? N-nya tentu adalah 100, banyak datanya. Oke, di sini kita bisa dapatkan data-datanya dengan mengolah data di atas, maka kita juga bisa mencari mediannya. Mediannya itu adalah L0 ditambah dengan C, kemudian ini ya setengah N dikurangi dengan F, kemudian dibagi dengan F juga ya, F kecil. Nah, atau di sini kita lihat nih rumusnya, berarti 69,5 ditambah dengan C dikalikan dengan setengah N itu adalah 50, atau setengah dikalikan 100 ya, ini N ya. Kemudian dikurangi dengan F. F-nya itu adalah 38, kemudian dibagi dengan F kecil, itu adalah 20. Hasilnya adalah 75,5 gitu. Nah, kemudian kita mencari modus ya. Modus itu adalah L0 ditambah dengan C dalam kurung ya, atau dikali dengan B1 dibagi dengan B1 ditambah dengan B2. Nah, L0 di sini adalah tadi 79,5 ya. Nah, gimana sih cara penentukan 79,5 ini? Oke, kita lihat. Untuk mencari kelas modus,
untuk mencari kelas modus itu melihat frekuensi yang terbesar. Nah, frekuensi yang terbesar mana? Ada 25. Nah, karena frekuensi 20 yang paling besar itu adalah 25 gitu ya, maka dia berada di kelas 80 sampai dengan 89. Nah, inilah yang dikatakan sebagai letak kelas modus. Oke, kemudian kita lihat komponennya. Oh, ada C ya. Nah, kemudian ada L0 juga. Kalau L0 ini berarti kita lihat ini, kita ambil 80, kita ambil dengan 79, ditambahkan kemudian dibagi 2, atau 80 dikurangi dengan 0,5. Ya, sama juga hasilnya 79,5. Nah, kalau C tadi lihat adalah perbedaan dari tiap kelasnya ya. 30 dikurangi 40 atau 40 dikurangi 30 adalah 10 ya, atau 30 sampai dengan 39 berapa? Ada 10 gitu ya. Berarti intervalnya adalah 10. Kemudian B1. Nah, B1 ini kita lihat di sini. Selisih antara kelas modus dikurangi dengan ya ini selisih frekuensinya ya maksudnya. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti berapa? 25 dikurangi dengan 20. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Ya. Sedangkan untuk B2 ini melihat yang ke depan gitu ya. Berarti gimana? Kelas modusnya itu 25, kemudian kelas depannya gimana frekuensinya? Ada 17. Maka 25 dikurangi 17. Oke, di sini adalah gunakan frekuensi kumulatif ya. Sorry. Di sini gunakan frekuensi kumulatif. Sedangkan untuk B1 itu gunakan frekuensi yang biasa gitu ya. Oke, jadi untuk B1 itu frekuensi biasa, untuk B2 itu gunakan frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif. Nah, oh salah. Oke, sorry. Di sini sama ya, bukan frekuensi kumulatif tadi salah tekan berarti. Oke, di sini kita lihat 8 ini ya. Berarti benar ya tadi. 25 kurangi 20, kemudian untuk 8 ini adalah 25 dikurangi 17, itu 8. Nah, untuk modus berarti kita masukin aja kan. Rumusnya di sini ada L0, ada C, B1, B1 tambah B2 gitu ya. Nah, L0-nya itu 79,5, C-nya itu 10 dan kita masukkan ya seperti ini. 79 ditambah dengan 10 dikalikan dengan 5, kemudian dibagi dengan 5 ditambahkan dengan 8. Itu dapat hasilnya adalah 83,34615. Poin A udah selesai. Nah, kemudian untuk poin yang B, mencari kuartil 1, 3, 10, dan 50. Oke, masuk yang kuartil 1. Nah, ingat kalau kuartil 1 itu adalah data yang diurutkan, data yang sudah diurutkan dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, kalau persentil, data yang sudah diurutkan itu dibagi dengan 100 sama besar gitu ya, 100 sama besar. Nah, oke, di sini datanya itu adalah udah diurutkan ya, ini udah diurutkan nih. Kemudian kuartil. Nah, kalau kuartil tadi data yang udah diurutkan dibagi dengan 4 sama besar. Oke. Sebelum itu, tentu kita akan mencari dulu letaknya, lokasinya. Kalau Q1 lokasinya itu di mana? Nah, maka kita bisa mencarinya adalah N dibagi dengan 4 gitu ya. Data keseluruhan datanya itu 100 dibagi dengan 4. Nah, karena ini dia 1 berarti dikalikan dengan 1 atau 1/4 dikalikan dengan N gitu ya. Bisa juga seperti ini, N dibagi dengan 4 dikalikan dengan 1 atau 1/4 dikalikan dengan N. Nah, itu sama aja hasilnya dibagi. Gitu ya. Nah, berarti kalau Q3 berapa? Q3 berarti adalah N dibagi dengan 4 dikalikan dengan 3 atau 3/4 dikalikan dengan 100 gitu. Hasilnya adalah 75 gitu ya. Kemudian letaknya gimana? Nah, di sini kan udah dapat nih 25. Kemudian di sini juga 75. Sekarang letak kelasnya itu di mana? Kalau 25, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Oh, di sini ada 23, ada 38. Berarti di range ini 23 sampai dengan 38.
maka kita bisa lihat letak kelasnya itu adalah di 60 sama dengan 69 ini ya. 60, 69 ini. Kalau 25 berarti di sini ya. 60, 69. Ambil yang paling atasnya. Ya. Oke, untuk Q3 gimana? Q3 tadi dapatnya 75, maka untuk mencari letak kelasnya gimana? Nah, kalau 75 itu antara 77 sampai dengan, sorry ini. Ini ya, sorry. Ini ya, 58 sampai dengan 83. Berarti itu ada di tengah-tengah sini. Maka lihat yang paling atasnya. Itu adalah 80 sampai dengan 89 ya. Maka diambil ini kelas yang ini 80 sampai dengan 89. Oke, udah kita dapat 60 69 dan 80 89. Sekarang mencari L0. L0 tadi caranya bisa dua. Kita lihat batas bawah di kelas tersebut ya 60 69, berarti batas bawahnya adalah 60. Kemudian kita lihat batas atas di kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya ini 50 sama 59. Batas atasnya berapa? 59. 60 tambah 59 bagi 2 atau 60 dikurangi 0,5. Dapatnya 59,5. Dengan cara yang sama di kelas 70 79 ini ya. 80 89 ini ya. Berarti 80 dikurangi 79 per 2 atau 80 dikurangi 0,5. Nah, seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Oke, C-nya berapa? C-nya tetap ya, intervalnya itu adalah 10. Kemudian F-nya berapa? F, ingat, F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kalau tadi di sini 60, 69, maka kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas ini. Ada 23. Ya, sebelum kelas ini adalah 23. Nah, untuk Q3 gimana? Q3 juga seperti itu. Lihat kelasnya 80, 89. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas itu berapa? Ada 70 sampai dengan 79 itu adalah 58. Nah, kemudian dicari F-nya frekuensi masing-masing kelas. Ini ya, masing-masing kelas ada 15, ada 25 gitu ya, 15 dan 25. Oke, mencari rumusnya tinggal dimasukin aja ya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah L ditambah dengan C kemudian dikalikan dengan berapa? 1/4 dikalikan dengan N. Ya, 1/4 dikalikan dengan N. Kenapa? Karena ini kuartil 1, maka dia 1/4. 1/4 dikalikan dengan N dikurangi dengan F, dibagi dengan F kecil. Ya, seperti ini ya. L dikalikan dengan 1/4 N itu adalah 25 tadi. Ya, tadi ini ditambah dengan C, tambah dengan C. C-nya itu adalah 10. Kemudian dikalikan 1/4 N. Itu ada 25. Kemudian dikurangi dengan F. F-nya itu adalah 23. Kemudian dibagi dengan F kecil. Itu adalah 15. Nah, kuartil 3 gimana? Kuartil 3 pembedanya itu di sini aja. Di letaknya ini tadi. Cara menentukan letaknya. Maka untuk kuartil ketiga, rumusnya itu hanya berbeda di 1/4 tadi diganti dengan 3/4 N. Oke, kita bisa cari L0-nya berapa? L0-nya ini udah dapat ya, 79,5 ditambah dengan C. C-nya berapa? C-nya 10 ya. Kemudian dikalikan dengan 3/4 N. 3/4 N adalah 75 ya. Ini sesuai dengan yang kita cari tadi. Dikurangi F. 58 dibagi dengan F kecil 25. Dapat hasilnya 86.300. Nah, dengan cara yang sama ya, rumusnya sama semua. Pembedanya adalah kalau persentil itu dibagi dengan 100 ya. Maka untuk mencari letaknya gimana? Letaknya adalah karena ini persentil 10, maka 10/100 dikalikan dengan N ya. Nah, persentil 50 gimana? Berarti 50/100 dikalikan dengan N. Nah, N-nya ini adalah 100 ya, maka hasilnya adalah 50. Oke, letak kelasnya udah ketahuan 10 sama 50. Kita cari ke refer ini ya, frekuensi kumulatif ya. Kita refer ke frekuensi kumulatif. Untuk persentil 10 ini adalah 10 letaknya. Oke. Kita lihat di sini, kalau 10 itu adalah di antara ini 5 sama 13 ya. Nah, berarti 10 ini kita lihat depannya. Depannya itu mana? Di depannya itu adalah 40, 49. Berarti kelasnya itu adalah di sini untuk persentil 10. Nah, untuk persentil 50, kita lihat, nilai 50, kita refer ke frekuensi kumulatif.
50 itu nilainya berada di tengah ini. 38 sama 58. Nah, kita lihat depannya. Depannya itu adalah 70 dengan 79. Oh, berarti kelasnya ini. Nah, ini ya, 40, 49, 70, 79. Oke, kita akan bahas yang 10 ini ya. Kemudian L0-nya gimana? L0-nya berarti 40 diambil juga 39 dibagi dengan 2. 40 tambah 39 dibagi dengan 2. Atau 40 dikurangi dengan 0,5. Nah, C-nya berapa? 10 tetap. F besarnya berapa? F besarnya adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Karena di sini persentil 10 adalah kelasnya ini, 40, 49, maka kita lihat kumulatif sebelumnya adalah 5. Kita lihat 5. Oke, F kecilnya berapa? F kecilnya adalah 8. Nah, 8 ini kita lihat di frekuensinya, frekuensi kelasnya. Ini adalah 8. Nah, oke, untuk mencari persentil 40 gimana? Tinggal masukin aja L0 ditambah dengan C, kemudian dikalikan dengan 1/4 N dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil, gitu ya. Nah, atau di sini 39,5 ditambah dengan C-nya 10 dikalikan dengan 1/100 ya. 1/100, sorry, 1/100 N ya. 1/100 N itu 10 dikurangi dengan F. F-nya itu adalah 5. Kemudian dibagi dengan F kecil. Itu 8 hasilnya ini. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan untuk data persentil 50. Nah, untuk nilainya berapa? Maka di sini karena dia 50, maka yang pembedanya adalah 50/100 N aja. Ya. Nah, atau kita bisa lihat L0-nya itu 69,5 ditambah dengan C-nya 10 dikalikan 50/100 dikalikan dengan N. Atau 50 hasilnya dikurangi dengan F. F besarnya adalah 38. Kemudian dibagi dengan F kecil itu adalah 20. Hasilnya kita dapat 75,5. Nah, oke, itu untuk soal 4 ini udah selesai kita bahasnya. Kemudian di sini juga ada soal ini ya, pilihan ganda. Misalkan data pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Indonesia itu memiliki rata-rata 5%, 5,3% modus, dan 5,1% median. Nah, ini datanya. Dari data ini, untuk grafiknya itu bentuknya gimana? Nah, kita lihat, karena di sini min dan mediannya lebih kecil dari 5,3% ya, value-nya ini pertumbuhan ekonominya ini rata-ratanya itu 5%, pertumbuhan ekonomi untuk digambarkan dengan mediannya itu 5,1% dan modusnya itu adalah 5,3%. Nah, kita lihat di sini rumusnya. Kalau misalkan dia skew to the left ya, itu adalah min dan median ya. Min dan median itu dia lebih kecil dari modusnya gitu ya. Kalau misalkan skew to the right, min dan median itu lebih besar dari modusnya. Nah, karena di sini min dan median lebih kecil dari modus, maka dia skew to the left. Nah, ini kita lihat. Oke, kalau skew to the left ya, to the left ini adalah ini ya, ini. Maka min dan median itu dia lebih ke kiri atau lebih kecil daripada modusnya. Kalau skew to the right ya, itu adalah min dan median lebih besar dari modusnya atau dia di sebelah kanan dari modusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan distribusi normal gimana? Nah, kalau distribusi normal maka modus modus, median dan median itu nilainya sama besar gitu ya. Maka dia akan berbentuk bell shape ya, atau ini distribusi normal atau berbentuk lonceng gitu. Oke, itu aja pembahasan kali ini. 2 soal aja. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.